Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Dex Lover semua. Malam. Malam ini akan ada sedikit perbedaan dari malam-malam sebelumnya. Aku malam ini ngegantiin Blikoin nih, yang biasanya Blikoin jadi host di acara ini. Dan aku seneng banget Matur Suksma dapat kesempatan ini ya Bli untuk menjadi host dalam acara Ngobrol Santuy. Seperti yang sudah-sudah, agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat dan dampak positif bagi para Dex Lover semua, kita mulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, amin, selesai. Terus kita langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita malam ini ya. Ngobrol-ngobrol langsung, nanya-nanya sama Bro Brian. Bro Brian ini merupakan COO ya Bro, COO Yes, dari yo. Netralife. Nah, Netralife itu sendiri adalah mungkin bisa diceritain sedikit nggak Bro Brian, Netra itu apa dan bagaimana? Oke, jadi Neta sendiri kita ada platform, kita ada platform royalty sharing pertama di Asia. Jadi royalty sharing itu apa? Platform kita ngapain? Kita memfractionalize sebuah aset musik gitu. Jadi simpelnya kalau kita percaya kalau musik itu adalah aset kelas, memang benar-benar aset kelas yang menghasilkan uang. Dan tapi kalau di zaman dulu atau sampai sekarang, aset ini hanya bisa dimiliki oleh satu entitas, biasanya cuma dari artisnya atau labelnya. Jadi apa yang platform Netra ini kita lakukan, kita memfractionalize dan membagi-bagi hak kepemilikan dari musik ini, jadi bisa dimiliki oleh banyak orang gitu. Dan yang di sini selain ownership-nya yang dibagikan juga royaltinya gitu, jadi nilai ekonominya. Kita tahu juga kalau misalkan kita dengerin musik di Spotify atau Apple Music, artis akan mendapatkan royalti. Royalti inilah yang dibagikan pada fans gitu, atau FMA holders-nya. Oke, jadi ini berbagi royalti ya, yang sebelumnya kan biasanya royalti itu hanya dipegang oleh si produser musik ya, misalnya kayak Noah dipegang sepenuhnya oleh Musika, seperti itu ya? Betul, biasanya kalau Misal contohnya gimana tuh? royalti ini dipegang sama master, pemegang master, biasanya dimiliki sama label. Label atau artis kalau independen mereka punya sendiri. Tapi kalau misalkan dengan label, biasanya di sini ada perbedaan ya, karena kalau kita bandingkan dengan industri seperti industri sport, NBA gitu ya, si pelakunya ini, kayak atletnya ini mendapatkan 50% of the whole revenue dari industri tersebut gitu. Beda sama di industri musik, sayangnya artis dan seniman biasanya hanya mendapatkan 15% atau 12% dari seluruh dari royalti tersebut gitu. Jadi tujuannya kita sebenarnya kita ingin membalikan itu, jadi gimana artis ini bisa mendapatkan haknya lebih banyak lagi gitu. Oke, nah untuk penyebutan terminologinya sendiri itu kan menyebutnya fractional music asset ya Brian. Berarti itu sama dengan NFT konsepnya atau berbeda? Jadi sebenarnya Kenapa pilih FMA ketimbang NFT yang lebih populer dahulu gitu? Jadi sebenarnya FMA ini satu term yang kita buat untuk menyebut suatu aset kelas baru ini gitu.
Sebenarnya teknologinya sih itu sama aja. NFT, non-fungible token di blockchain gitu. Tapi kita membuat jadi nama FMA karena kita melihat sebenarnya ini beda loh gitu sama NFT biasa karena kalau NFT it's something yang NFT gambar ya. NFT gambar if we want to profit from it, cara satu-satunya kita profit ya udah kita jual di secondary market, kita flip gitu. Tapi di situ kita hilang ownership. Tapi kalau di FMA ini, fractional music asset, kita mendapatkan suatu aset dari aset sungguhan gitu, dari musik gitu yang menghasilkan, pada dasarnya menghasilkan revenue gitu. Eh, maka dari itu, kalau misalnya kita punya FMA, kita bukan hanya dari flipping doang bisa dapetin hasilnya gitu. Bisa juga dijual di secondary market, tapi kita juga bisa mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang kita co-own bareng artisnya gitu. Dan semakin kita Oh, oke. banyak denger lagunya juga, makin banyak promo juga, makin dapat juga kita royaltinya bareng artis. Oke, jadi kalau mendapatkan royalti itu artinya si pemilik dari FMA dari satu artis, anggaplah kita contoh ya, misalnya artisnya Andin gitu. Misalnya kita membeli satu FMA-nya si Andin, lalu muncul lagi nih ada fractional music assetnya Titi DJ, terus kita beli lagi nih Brian. Nah, cara kita menerima royalti dari gambar yang kita miliki itu bagaimana Oke, prosesnya? jadi mungkin saya bahas dulu teknisnya dari awal. Jadi bagaimana kita collab with artist dan bagaimana kita mendistribusi royalti ini gitu ke FME holders ya. Jadi kalau misalnya contohnya kemarin kalau Bu Titi DJ ada rilis 500 FMA, 500 FMA dan itu Bu Titi membagikan 50% dari royalti lagunya gitu, dari ownership. Jadi 50% ini dibagikan menjadi 500 NFT, jadi per NFT ini 0,1% ownership gitu. Jadi tiap pembelian satu FMA itu berhak atas kepemilikan 0,1%. Jadi royalti ini dari mana? Oke. Jadi kita collab bareng musisi-musisi tanah air dan kita langsung untuk mengupload lagu mereka, mengagregasi dan mempublish lagu mereka ke streaming platform. Jadi kita punya direct connection with streaming platform such as Spotify, Apple Music, uh, let's say Tidal, Joox dan yang lain, YouTube gitu. Dan dari hasil streaming tersebut, karena tiap kali mendengar akan mendapatkan royalti, ini akan dikumpulkan secara on-chain, secara blockchain, dan dibagikan kepada FMA holders gitu. Dan untuk melihat hasil royaltinya di mana, FMA-nya sendiri sebenarnya seperti kunci untuk masuk ke dashboard website. Jadi kalau misalkan di website Netra, tinggal dilihat dashboard. Kalau punya FMA-nya, kalian bisa lihat perkembangan di streaming platformnya gimana, yang dengerin dari streaming platform paling banyak di mana gitu, dan kalian juga bisa dapat lihat royaltinya udah dapat berapa, dan bahkan keuntungan kalian dalam setahun diprediksikan kira-kira berapa juga ada di situ gitu. Jadi kita menganggap Oke. ini sebagai new investment asset dan aset ya baru untuk kripto ini. Wah, benar-benar menarik banget ya, Brian ya. Selama ini maksudnya the full prosesnya itu aku belum belum paham banget sih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya ke Brian mengenai proses FME-nya tadi. Ada yang mau nanya kah? Malam, Halo, ya. malam. Saya mau tanya dong sama Halo, Om Brian. malam-malam. Om Brian, itu kalau di Netra, apakah untuk sharing eh, offline atau cover itu juga kecantol ke Oh, Netra? oke. Jadi em, pertanyaannya udah ya, berarti. Ya udah, itu aja sementara. Oke, Thank ya. you.
Jadi kalau di Netra sendiri, kita itu mendistribusikan hak ekonomi dari lagu itu mechanical royalty. Jadi kalau mechanical royalty itu apa aja, itu yang dari streaming platform, Apple Music, Spotify, dan YouTube gitu ya. Dan bahkan kita juga royaltinya juga bisa dapat dari TikTok dan Instagram gitu. Jadi bagi kalian misalkan owner FMA gitu, dan kalian misalkan suka joget-joget di TikTok, nah itu kalau pakai lagunya FMA dapat juga royalti gitu. Atau kalian Oke. misalkan, let's say kalian suka ngepost Instagram pakai lagunya dari Netra, Risi Netra, nah itu kalian juga berkontribusi dalam memasuki royaltinya gitu. Dan bagi yang suka nyanyi atau suka perform music gitu, kalian kalau misalkan cover di YouTube, nanti sistem kami dari konten IP-nya YouTube itu akan nge-detect langsung kalau itu kalian memakai lagunya dari yang dipakai di platform Netra, dan itu otomatis akan masuk sebagian ke royalty gitu. Jadi banyak banget cara. Kalau mechanical royalty, everything yang ada di online itu akan terlacak gitu. Tapi misalkan seperti performance royalty, seperti di konser dan lain-lain, itu currently masih manual prosesnya, jadi kita belum ditapin di situ. Tapi emang in the future kita juga ada rencana buat masuk ke performing royalty juga sih. Semoga menjawab. Oke, thank you Om menjawab. Thank you. Thank Oke. you. Next questions, mungkin teman-teman Dex Lover ada yang mau nanya lagi ke Brian? Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ya, mau nanya dikit nih sama Bro Brian. Mungkin bisa Dengan diceritain dikit, Mas Bro. siapa namanya? Ini dengan Mas Putu Wiratmaja. Oh, oke. Mungkin bisa diceritain sedikit dari Bro Brian gimana sih awal mulanya kok bisa kenal sama Web3. Oke. Thank you. Baik. Jadi mungkin saya akan cerita kira-kira gimana saya start with di Web3 dan bagaimana juga Netra mulai ya. Jadi sebenarnya saya pertama kali tahu Web3 itu pas masih SMA sebenarnya. Itu tahun 2017 ya. Jadi di situ emang pas Bitcoin atau 2016 itu pokoknya masih harga 7 juta. Emang pas itu masih di mana orang-orang masih skeptical dan masih banyak yang nggak percaya. Dan kebetulan karena dulu saya juga udah programming dan emang bidangnya di desain, programming and design, saya melihat ini ada suatu potensi gitu for the future gitu. Tapi long story short, jadi setelah saya lanjut kuliah terus balik ke Indonesia, saya sebenarnya awalnya itu masuk ke web development sama bidang sebelumnya itu web development sama augmented reality. Jadi Bro augmented Brian, reality, maaf aku potong ya. Ini oh Bro ya, Brian bilang kan tadi sebelum kembali ke Jakarta. Jadi sebelumnya kuliah di mana ya Bro Brian? Oke, jadi sebenarnya saya pas SMA itu saya langsung lanjut. Jadi di Tokyo for several years. Lanjut ke sana terus langsung balik ke sini gitu. After Oke. belajar di sana balik ke sini dan balik ke sini startnya juga teknologi sebenarnya. Tapi pas itu di bidang augmented reality sama virtual reality and web development. Jadi agak Oke. walaupun tetap di dunia programming, dunia tech agak ada perbedaan, walaupun masih masuknya metaverse ya itu sebelum dikatakan metaverse. Tapi emang udah ada basic konsepnya di situ. Dan kebetulan saat itu COVID melanda gitu. Ada COVID, Oke. semuanya udah lockdown, nggak bisa keluar, terus konser juga semuanya nggak ada. Everything pokoknya hidup hampir nggak ada lah di luar gitu, cuma di rumah gitu pas awal-awal COVID gitu. Terus ada my good friend Pastiawan, kebetulan udah kenal dari dulu. So Pastiawan is our CEO.
and co-founder juga dari Netra. Pak Setiawan, beliau adalah senior di music industry, sudah more than 3 decades, 3 dekade, owner dari Melodia Music. Jadi kalau Melodia Music ini adalah the largest music instrument store and supplier in Indonesia. Dan Pak Setiawan pas itu bilang kalau ini selama 30 tahun ini, this is the worst for music industry. Artis penghasil utama dari konser, dari konser perform gitu, sekarang udah nggak bisa lagi, dan mereka juga nggak bisa dapat penghasilan gitu. Dan juga dampak ke Melodianya sendiri juga karena they got ya mereka of course pembelinya adalah musisi, dan juga nggak bisa, musisinya kalau nggak bisa menghasilkan ya nggak bisa dapat juga dong gitu. So that's why Pak Setiawan pada dasarnya pertama bilang nih, ada ide nggak Bray gitu. Ini Web3 lagi naik nih tahun 2021 ya, lagi naik nih. Ada ide nggak kira-kira yang bisa diimplement di music gitu. Tadinya kita mau langsung straightforward memasuki solusi di mana oke, konser nggak bisa, yaudah kita bikin metaverse concert aja gitu. Dan ternyata setelah kita teliti, metaverse concert ini sebenarnya it's good. Tapi secara long term mungkin aja kalau udah nggak COVID, orang bakal balik malah ke konser aslinya gitu. Jadi we're trying to find apa sih masalah yang sebenarnya ada di musik industri gitu. Mulailah ada beberapa kasus kita lihat di berita cukup viral tentang permasalahan royalti di Indonesia gitu. Semua ada yang bilang tidak transparan dan artis tidak mendapat semestinya gitu. Jadi dari situlah kita punya ide, oke, mungkin royalti ini problem yang kita solve. Kenapa kita nggak gabungin aja di teknologi blockchain? Karena semuanya transparan, abadi, dan tidak bisa dipalsukan gitu. Jadi kita bisa lihat kalau teknologi itu adil gitu. Jadi mulailah kita start develop Netra, kita brainstorm dari bulan Februari tahun 2021. Dan pada awalnya itu saya masih sendiri, jadi dulu benar-benar ngerjain sendiri di awal. Coding sendiri pakai Solana dulu. Kita di Solana sebelum di Polygon. Tapi ternyata turns out sebelum kita launch 2 minggu ada huge wormhole di Solana. Jadi kita terpaksa dalam 2 minggu itu buat mengerjakan ulang dalam Polygon, dibantu dengan CTO kita juga. So ya, akhirnya pada tanggal Hari Musik Nasional pada bulan Maret 2022, Netra launch lagu pertama kita dengan Pak Dewa Bujana yang berjudul Mata Hati. Dan amin juga, Mata Hati ini ternyata mendapatkan juga NFT pertama, FMA pertama yang mendapatkan AMI Awards di Indonesia gitu. Wih, Jadi mantap yang ini bro. historical juga karena kita melihat wah ini lagu pertama gitu yang kita pernah NFT-kan, dan ini menang AMI Awards itu yang penghargaan paling berharga di Indonesia gitu. Dan satu lagi yang unik, karena pemiliknya yang Dewa Bujana Mata Hati ini ada ribuan orang gitu. Jadi secara nggak langsung yang menang AMI Awards itu ada ribuan orang gitu. Jadi satu rekor juga yang ada di sini gitu. Singkat cerita seperti itu, jadi makin lama kelamaan karena niat kita emang untuk membantu musisi, kita ingin semua, bukan cuma orang di Indonesia, tapi kita ingin lebih expand lagi juga. Tapi starting from Indonesia, makin banyak artis yang sudah join di Netra. Currently sudah ada lebih dari 100 artis yang join di Netra, dan akan rilis lagu mereka tiap 1 atau 2 minggu di platform kami. Dan ya, kami juga berencana, of course, bukan cuma di Indonesia doang, tapi to extend further the revolution. Hopefully menjawab kurang lebih seperti itu singkat cerita dari Netra. Wih, keren banget Brian. Keren banget sih. Terus juga yang aku perhatikan, ini kan tadi Brian bilang lebih dari 100 artis yang sudah bergabung dengan yang lebih dari 100 artis yang sudah bergabung dengan Netra Live. Nah, kira-kira dari Brian sendiri untuk para holder nih, berarti kan holdernya untuk satu artis aja tadi Dewa Bujana dengan albumnya yang Mata Hati, dengan lagunya yang Mata Hati itu kan menang AMI Awards.
terus Brian bilang tuh udah ribuan. Itu baru dari Dewa Bujananya aja kan. Berarti total kalau artisnya ada 100, berarti holdernya FMA Netra tuh udah berapa ya, Brian? Ya, jadi untuk holder NFT Netra sebenarnya kan kita platform ya. Iya. Platform yang menjual FMA untuk artis, jadi bisa buat publish lagu mereka dan mendapatkan co-owner dari lagu tersebut gitu. Jadi sebagai platform sebenarnya akhirnya tuh balik ke artisnya juga. Kadang-kadang ada yang satu fans artisnya ada yang beli, wah ada yang beli satu lagu FMA itu bisa lebih dari satu gitu. Bahkan kemarin ada yang beli 100 gitu. Ada yang namanya patron. Kalau kita sebutnya patron, jadi yang benar-benar ingin mensupport artisnya, tapi tidak ingin memberi uang secara, maksudnya cash itu kan nggak enak ya. Jadi belinya langsung pakai FMA aja gitu. Jadi ada yang beli banyak. Jadi total currently holder FMA Netra itu lebih dari 3.000 sih currently ya. 3.000 holders NFT. Dan currently royalty yang kita sudah distribusi ke fans dan artis, penghasilan kita sudah distribusi itu sekitar 2,7 miliar rupiah gitu dalam waktu 9 bulan kita, dan ya seperti itu kurang lebih datanya. Wow, keren banget. Keren banget. Nih dari teman-teman Dex Lover nih, keren banget nih Brian. Mungkin ada teman-teman yang ingin penasaran, mau nanya lagi untuk Brian, teman-teman Dex Lover. Mungkin Rico Sandi mau menanyakan sesuatu, teman-teman, Mas Ron, Cryptofire, Don Carlito, Piero Yap, mungkin nih ada Bang Josial. Biasanya kalau pertanyaan, halo? Sorry, tadi ada yang mau nanya ya? Ini Kak Dianya lagi nge-lag apa gimana ya? Nggak ada suaranya. Halo Kak. Iya, halo, malam. Ya tadi soalnya kayak ada yang mau nanya. Makanya tadi Brian nanya kan, ini ada yang mau nanya. Tadi soalnya ada yang speaking, tapi kita nggak denger gitu. Oh, ini nge-lag nih kayaknya. Halo, malam. Ini nge-lag nih kayaknya. Halo. Malam. Nge-lag ya seperti ya. Nge-lag banget ya. Coba aku cari sinyal dulu deh. Sorry. Terus ini lagi Brian, mungkin kita bahas secara harga ya Brian. Ini kita pembayaran untuk FMA-nya ini dalam cryptocurrency atau bisa dalam rupiah ya Brian? Aku dengar sih terakhir katanya bisa connect bayar menggunakan rupiah langsung ya. Jadi untuk orang-orang yang tertarik mau beli tapi bingung, misalnya harus beli Matic dulu gitu kan? Betul. Jadi awalnya sebenarnya pas Netra launch itu kita benar-benar Web3 native. Emang pas itu pengennya fokus on Web3 native, jadi benar-benar everything Web3 and decentralized. Tapi pas itu kita baru sadar kita launchnya pakai native token Polygon, jadi kalau mau beli harus ke cek dulu dan lain.
Nah, pas itu kita baru sadar nih, ternyata yang beli FMA dan emang ingin support artisnya itu yang datang dari industri musik gitu, industri musik, pencinta musik, fans artisnya gitu, yang belum familiar sama sekali sama dunia Web3. Makanya dari situ kita mulai deh, ini nggak bisa nih kalau kayak gini terus, banyak yang bingung sampai di step Central Exchange pas KYC aja udah nyerah gitu. Makanya kita mulai deh mencoba inovasi gimana caranya. Jadi sekarang syukur kita jadi yang pertama di Indonesia untuk sistem pembayaran NFT secara on-chain, tapi menggunakan rupiah gitu. Jadi tetap di wallet non-custodial, kalian tetap memakai wallet, tapi pembayaran NFT-nya bisa dengan Kris, bisa dengan BCA, virtual account gitu, bisa juga dengan GoPay, OVO, dan lain-lain gitu. Bahkan kalau misalkan yang kemarin yang sempat ada rekor pertama juga, beli NFT pertama di Indomaret dan Alfamart kemarin. Nah, itu juga bisa. Jadi emang kita percaya Web3 itu is the future, tapi untuk memasuki masa the mass untuk masuki ke Web3 ekosistem ini, kita harus mempermudah bagaimana entry point untuk masuknya. Makanya kita mempermudah steps-nya tanpa menghilangkan prinsip desentralisasi dari platform kita. Oke. Enggak, jadi Brian tadi bilang bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret gitu terus. Oh, jadi itu nanti ada opsinya gitu ya, Brian? Betul. Jadi Masuk pas di Neutral Life, kalau misalkan ke Neutral Life terus pencet di main NFT gitu, nah nanti langsung ada keluar di payment pilihannya bisa melalui OVO, e-wallet, lainnya Dana gitu, atau juga bahkan di Indomaret gitu. Dan pembayaran langsung di Indomaret, kalau pembayaran udah, NFT-nya langsung masuk ke wallet kalian gitu. Jadi everything is very seamless from start sampai kalian mendapatkan FMA-nya itu sangat mudah sekali dan seamless sekali. Oke, keren banget. Nah, terus kira-kira dalam satu FMA itu kan kita dari tadi membahas mengenai royalti nih, Brian berbagi profit royalti. Dari satu FMA itu apakah hanya utility-nya hanya untuk berbagi royalti atau ada utility yang lain? Oke, kalau misalkan dari satu FMA itu perks-nya beda-beda sebenarnya tergantung dari artisnya masing-masing. Tapi ada satu perks yang menurut saya a very no-brainer ya. Jadi benar-benar worth it banget. Jadi di saat kalian mint satu FMA, di saat kalian membeli satu FMA, itu hak royalti yang kalian dapatkan adalah seumur hidup gitu. Jadi jadi selama blockchain tetap jalan, selama Polygon masih ada, selama Spotify masih berdiri, itu akan jalan terus gitu. Karena kita juga fully on-chain, bahkan kalau misalnya Netra nggak ada pun, misalkan let's say amit-amit Netra nggak ada berapa tahun lagi, itu akan tetap jalan royalty karena semuanya on-chain dan automation gitu. Selain perks tadi, kadang-kadang artis juga bisa memberi perks seperti kayak misalnya yang God Bless kasih t-shirt gitu, dan bisa juga misalnya Erwin Gutawa dari pembeli dari 200 FMA-nya dia 12 akan di lucky draw bisa mendapatkan handwritten partiture dia yang beliau pakai di Vienna, itu orkestranya Hans Zimmer pas itu. Jadi very very historical dan akhirnya juga kembali lagi ke kreativitas artis sih. Tapi yang emang sudah pasti royalty, kadang juga bisa perks lain seperti yang tadi shirt, atau juga bisa ada kayak meet and greet dan lain-lain, dan bahkan juga tiket konser, itu very possible. Oke, jadi sebenarnya utility dari FMA itu tergantung dari kreativitas si
artis itu sendiri ya. Jadi sebab Betul. sempat beberapa waktu lalu aku sempat ada beli NFT juga. Nah, dia itu bisa berupa tiket konser gitu. Jadi maksudnya utility tiket konser itu dikembalikan lagi gitu kan ke si artisnya itu sendiri ya. Kalau dari netranya sendiri berarti tidak membatasi sampai di royalti saja gitu ya. Betul. Jadi kita percaya kalau Netra ini sendiri sebagai platform dan NFT FME ini adalah sebagai blank canvas lah buat artis itu. Jadi apapun bisa ditaruh di situ. Oke, I see. Terus, oke. Brian tadi kan sempat mention mengenai connected to several streaming platform ya. Itu sampai kurang lebih ada 30 ya Brian? Atau ada Betul. berapa ya? Nah itu nanti... Jadi, oh sorry, silakan lanjut. Saya kira belum selesai tadi. Iya, jadi ada 30 streaming platform. Kita sebagai, misalnya setelah kita memiliki FME tersebut, jadi cara kita mengukurnya tahu dari setiap platform kah? Atau nanti ada summarizing dari netranya atau bagaimana? Oke, baik. Jadi mungkin saya start dulu alasan kenapa sebenarnya Netra kita publish ke 30 streaming platform gitu. Kenapa kita nggak tahu di Netra doang gitu. Dan saya akan nanti jelaskan juga kedua bagaimana cara kita report di royalty dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya Netra kita memiliki prinsip pada dasarnya musik itu adalah suatu karya seni ya. Karya seni yang personal dari seorang seniman yang untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dan suatu karya ini akan berhasil di mana saat lagu ini makin banyak didengar orang gitu. Jadi disinilah Netra kenapa kita tidak keep the song cuma di platform kita, tapi kita ingin lagu ini didengar makin banyak orang gitu. Tetap di streaming platform di Spotify, Apple Music dan yang lain gitu. Dan dari situ orang juga makin banyak pilihan dan mereka juga makin banyak cara untuk support artisnya gitu. Dan dari situ tadi karena kita publish ke 30 streaming platform, different streaming platform, kita akan kalau misalnya mau ngecek hasil dari streamingnya berapa, royalty berapa, itu bisa langsung connect-kan saja wallet kalian di dashboardnya Netra. Nanti kita langsung detect kalian punya NFT apa aja dan royaltinya berapa yang bisa diklaim. Dan kalau misalkan detailnya, biasa kita setiap bulannya kita akan ada monthly report gitu. Jadi monthly report dari 30 different DSP dan each dari streaming platformnya ini dari negara-negara ini kan berbeda ya. Itu juga sampai setransparan itu kita jabarkan sampai 8 titik di belakang koma gitu. 80 di belakang koma gitu. Jadi sampai sedetail itu dan transparan. Itu tiap bulannya dan bisa juga dilihat di dashboard. Oke, jadi kuncinya itu semuanya adalah ketika kita sudah memiliki FME tersebut, ya kita tinggal mengkoneksikan FME kita kepada dashboard Netra. Nanti semua itu segala macam reportnya itu akan tertera dengan jelas di situ ya. Nah, Yes, betul. Untuk mengkonekkan uang kita atau royalti kita ke rekening pribadi kita, bagaimana tuh Brian? Oke, jadi kalau di Netra, kita kalau misalkan pembelian tadi kita menggunakan instant payment method, menggunakan rupiah. Tapi kalau misalkan untuk di royalty claim, kita di sini menggunakan stable coin USDC. Jadi koin yang pack 1-to-1 with USD. Kenapa in USDC sih? Karena kita mendapatkan royalty dari streaming platform Web2 ini in USD gitu. Jadi kita nggak convert langsung ke IDR karena di situ ada perbedaan kurs gitu. Jadi kita langsung convert to USDC dan pemilik wallet yang udah klaim di wallet kalian USDC-nya bisa langsung ditaruh di checks manapun. Kalau boleh nyebut merek seperti kayak toko kripto dan yang lain.
atau pintu gitu. Dan di situ kalian uh, bisa trade USDC kalian dengan rupiah dan masukkan ke rekening kalian seperti itu. Dan di sini jadi uniknya lagi about this, selain Netra kita di sini kita adalah platform musik dari Web3, kita juga mengambil sebenarnya royalti ini dari Web2 gitu. Jadi Web2, uang royalti ini tadi yang di Web2 kita pindahkan semua ke Web3 agar bisa demokrasikan gitu. Oke, paham. Nah, untuk claimingnya royalti itu sendiri, ada jangka waktu tertentu atau anytime? Or kayak monthly atau setiap 3 bulan kah? Oke, jadi kalau misalnya royalti DSP, itu pertama kali saat lagu itu launch, kalian beli FMA-nya, itu adalah 3 bulan setelah lagu itu launch. Jadi misalkan kalau lagunya launch di Januari, royalti yang pertama kalian dapat adalah di April. Ini mengikuti sistem seperti ini karena langsung kita ambil data dari DSP yang seperti Spotify tuh reportnya emang telah 3 bulan gitu. Tapi royalti ini akan terus setelah 3 bulan, itu akan 1 bulan sekali, sampai selamanya gitu. Jadi kalau misalnya mau menurunkan ke anak cucu, itu juga bisa banget gitu melalui wallet. Dan royalti akan jalan terus. Oke. Menarik banget sih. Coba deh. Ini kira-kira teman-teman Dex Lover ada yang mau nanya kah ke Brian mengenai sistem royalti ini dan mengenai VMA-nya? Teman-teman yang mau tanya bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya, jadi biar nanti bisa langsung. Aku pengen nanya deh, Kak, boleh ya? Iya, boleh. Oke, salam kenal Brian, Kuzan. Terima kasih juga buat Kak Dia untuk kesempatannya. Jadi yang ingin aku tanyain itu untuk bentuk FMA-nya ini bukan NFT artis kan, tapi lebih ke arah NFT lagu gitu ya. That's right, betul. Jadi setiap artis itu bakal bisa punya lebih dari satu segmentasi NFT gitu kan? Betul. Jadi, Oke. sorry, ada masih lanjut mungkin? Oke, aku pengen nanya ini aja sih Om sebenarnya Oke. untuk mekanisme distribusi rewardnya itu apakah sama rata dalam bentuk entity token atau ada mekanisme lain gitu? Karena kan aku ngelihat segmentasi pasar dari Netra ini kan bukan cuman ke crypto user kan, tapi juga menyediakan payment fiat dan sebagainya tadi yang aku lihat di website. Jadi aku pengen tahu kayak mekanisme distributionnya itu memang dalam bentuk entity atau seperti apa gitu. Oke, jadi kalau di Netra sendiri, tadi kita publish ke 30 different streaming platform, dan mekanisme distribusinya di sini menggunakan USDC. Jadi benar-benar apa yang di-report dari streaming platform itu dalam USD, kita langsung pindahkan secara on-chain, langsung dalam bentuk USDC, one-to-one value gitu. Dan di sini emang di Netra sebenarnya kita juga ada yang namanya entity token. Jadi Netra Transitory Token ini sebenarnya tujuannya nanti sebagai governance token in the future. Tapi saat ini masih masa transisi dan nantinya akan berubah jadi Netra Token. Netra Entity Token ini ada value-nya juga. Jadi selain kalian mendapatkan USDC, kalian juga bisa mendapatkan Entity Token. Entity Token ini per value-nya adalah 0,002 USDC. Tapi nanti akan mengikuti pergerakan pasar. Cara distribusinya apabila kalian makin early membeli NFT tersebut atau FMA tersebut, kalian akan mendapatkan lebih banyak entity. Tapi untuk royalti yang kalian dapatkan itu sesuai dengan royalti yang didapatkan dari streaming platform dan DSP lainnya gitu. Oke. Terus beside dari royalty sharing untuk benefits lain mungkin dari para holders MFF, MA-nya ada lagi nggak untuk spesifik artis, masing-masing artis gitu? Jadi emang kalau
Netra kan kita sebagai platform, kalau kita bilang secara perumpamaannya, tadi misalkan yang tadi lagu ya, lagu itu kita meng-IPO-kan lagu sebenarnya. Tadi ada pertanyaan juga yang tentang ya, apakah ini NFT yang melekat ke artis atau ke lagu gitu. Kita ke lagu atau ke album atau ke EP. Nah, itu tergantung ke masing-masing artis dan kita meng-IPO-kan karya musik mereka dan saham itu bisa dibeli oleh para user gitu. Dan dividen ini bisa kalau di saham dividen itu adalah royaltinya mereka. Nah, kembali lagi kalau misalnya perks-nya yang bisa didapatkan dari user itu adalah tergantung kreativitas artis masing-masing. Ada juga yang seperti konser, bahkan ada juga yang meet and greet, ada juga yang kasih kaos dan merchandise lainnya gitu. Oke, mengerti. Nah, lalu untuk musik-musik dari artis-artis Netra ini kan dipublish di kurang lebih tadi aku dengar di 30 ya. Itu platform Yes, betul. web tuh semua kan ya? Iya, betul. Berarti untuk reportingnya ini reporting loyalty sharingnya secara manual gitu ya, bukan on-chain data gitu. Jadi seperti ini, kalau misalkan dari DSP kan kita publish ke DSP ya. Di DSP ini akan mereportkan kita uang ini langsung masuk ke suatu rekening gitu. Dan disinilah Netra menerapkan sistem on-chain pada Web2 ke Web3. Jadi yang dari rekening ini, yang tadinya sifatnya dalam USD, itu Netra langsung secara on-chain mengkonvertkan USD yang di rekening ini langsung menjadi USDC dan didistribusikan langsung ke FMA holders. Jadi sistemnya on-chain dan tidak manual. Oh iya, baik Om, bisa difahami. Terima kasih atas kesempatannya, Nadia. Terima kasih Om Brian. Thank you, Zans. Mantap Ayo nih yang mau pertanyaannya. nanya lagi. Coba ini aku absen. Halo Mila, halo Koelia Hon dari Kunci. Halo Amiel 09, Mr. Bray, James, DCI, Rudi Ewanto. Halo Apria Ishak. Hai Mas Rionatan. Halo Vario. Selalu ada nih Vario. Halo. Selalu setia. Thank you for coming, Pak. Iya, Pak. Coba aku kalau belum ada pertanyaan, kira-kira. Aku boleh nanya lagi gak, Mbak Dia? Boleh dong. Boleh dong. Nanya dong. Jadi banyak nanya ya, nggak apa-apa ya. Netra, as an NFT platform kan, untuk sekarang kan yang aku lihat semua artisnya masih istilahnya artis-artis udah artis senior lah. Kira-kira untuk kedepannya ada kemungkinan nggak untuk artis-artis indie masuk ke sana atau artis-artis junior masuk ke sana? Itu ada kemungkinannya nggak, Mas Brian? Oke, jadi saat ini emang Netra, emang visi dan misi kita emang ingin gimana sih this decentralized music revolution itu bisa diakses pada semua musisi gitu. Emang misi utama kita untuk itu gitu. Jadi bukan cuma artis top, artis indie pun bisa gitu, atau bahkan bedroom singer pun bisa gitu. Jadi emang ada beberapa roadmap ke depannya kita. Currently emang kita masih prioritize di curation. Jadi yang akan coming di beberapa bulan ke depan, kita akan ada exclusive curation dari beberapa artis dari Japan and Korea. Dan setelah tahap itu, kita by Q3 tahun ini, kita akan mulai make the platform public gitu. Jadi di saat itu semua orang, semua artis dari manapun, dari global, dari Amerika, dari manapun, itu bisa mengupload musik mereka directly to our platform. Jadi di sini emang tujuan utama kita juga emang
ingin semuanya masuk ke platform. So, ya, semoga menjawab. Itu interesting sekali. Maksudnya gini, lalu berarti dia modelnya nanti ke depannya Netra akan langsung open seperti OpenSys gitu ya? Kita tinggal upload sendiri gitu ya? That's right. Kalau misalkan, kalau OpenSea itu kan yang, misalnya kalau upload OpenSea sekarang gitu, kekurangan OpenSea itu misalnya audio kita upload, itu sebagai NFT yang kalau misalnya directly ya, tanpa custom smart contract itu kan ada template-nya, taruh audio, yaudah terus kayak kasih unlockable content atau apa gitu. Tapi kalau di Netra, kita public, tapi juga public ini langsung direct dengan connection kita dengan DSP. Jadi saat kalian mempublish lagu, dan musisi ini mempublish lagu di Netra, ini juga automatically akan ke-connect ke 30 DSP. Jadi royalty ini akan langsung masuk juga ke tiap FMA ini gitu yang dipublish. Lalu Dan untuk di 30 DSP juga. sorry aku potong. Kalau untuk kualitas sendiri gimana, Mas Brian? Kita kan nggak tahu ya nanti apakah si pengupload ini, si artis yang mau mengupload ini recordingnya dengan apa, kualitasnya bagaimana, itu tetap ada standarnya atau benar-benar bebas like YouTube gitu, dibebaskan gitu? Sebenarnya ini sebenarnya kita ada dua cara untuk ini. Jadi kita akan tetap ada yang kurasi Netra. Jadi di mana kita tetap, misalkan ada artis yang let's say udah legend gitu, terus mau upload di Netra itu akan dikurasi sama Netra gitu. Dan juga ada yang for public, tapi tetap in one platform. Nah, public ini kan sebenarnya walaupun kita udah kasih standar kayak misalnya WAV, terus berapa KHZ, berapa bit, itu masih ada kan, bisa aja ada yang lolos gitu, atau misalnya lagunya nggak lagu dari luar tapi bukan karya dia publish, bisa juga gitu. Di sinilah kita menerapkan governance token kita. Jadi di Netra kita ada entity yang nantinya akan menjadi Netra token. Pemegang entity ini akan mengkurasi gitu. Jadi kira-kira lagu ini oke nggak, masuk nggak gitu. Di sinilah governance tokennya bekerja gitu, DAO-nya gitu. Jadi kalau misalnya lagunya bermasalah atau ternyata yang diupload cuma white noise, ya udah gitu, nggak bisa upload gitu. Berarti kita model kayak vote tapi pakai token entity itu ya vote-nya, apa reporting gitu ya? Betul, untuk ini sebenarnya masih ada beberapa alternatif, tapi yang currently kita akan jalur yang ke sana, itu pertama dengan yang entity vote, dengan DAO system, itu yang untuk public, dan kalau untuk yang kurasi, seperti yang sekarang itu akan dibagikan kurasi dan public gitu. Tapi tetap di satu platform. Oke. Lalu kayak misalkan, sorry. Ya, kalau kurasi dan public itu misalkan kayak gini, kayak kalau kalian di sini suka nonton Netflix, kan itu ada Netflix original sama Netflix yang ambil film dari luar kan. Kurang lebih kayak gitu sih kurasi dan publicnya. Terus untuk di dalam netranya sendiri, untuk artis-artis yang misalnya mereka kepengen tapi ini untuk Q3-nya ya nanti yang tadi Om Brian bilang itu. Betul. Misalnya artis yang mau masukin musiknya dia atau karyanya dia ke Netra itu, terus nggak punya studio recording misalnya, they only have like home studio for record gitu kan. Tapi ada gak kira-kira fasilitas dari Netra yang memfasilitasi mereka untuk bisa sampai mengemas itu jadi master? Sebenarnya kalau Netra emang kita membrand diri kita sebagai platform. Jadi kayak misalkan anything yang masuk ke situ, ya udah kita bantu untuk publish ke DSP dan yang lain. Jadi sebenarnya kalau kerjaannya seperti itu lebih ke label kan. Tapi emang kita juga berencana untuk masuk ke sana di saat itu jika masuk ke standar kurasi yang Netra original gitu. Tapi tetap ya jika itu for public platform, di sini emang kita act like as a public
platform gitu. Jadi semua orang bisa upload dan secara bebas gitu. Oke. Emang ada alasannya juga sih di balik ini karena kalau misalkan kita membrandkan diri kita sebagai kayak entertainment label gitu. Ini akan sebenarnya di satu sisi akan sulit buat berkolaborasi dengan label yang sudah ada gitu. Karena di sini kita juga bukan menganggap kita sebagai musuh dari label, tapi mitra dari pelaku musik industri gitu. Dari label juga bisa upload ke kita, dari musisi bisa upload ke kita gitu, dan secara bebas gitu. Oke. Yang di-upload Semoga ini hanya menjawab ya. musik atau bisa video klip juga, Mas Brian? Kedepannya emang kalau di Netra kita bakal fokus benar-benar di musik sih. Jadi emang for streaming for us is a whole different market. Jadi saat ini dan mungkin kedepannya emang kita akan fokus purely di music Oke. as streaming ya. Dan Pengen terakhir deh, Mas. Untuk nanti yang untuk public ketika udah open for public itu, untuk sharing profit antara si artis dengan holder NFT musiknya itu apa FMA itu ya, apakah sama dengan yang tadi dikatakan, let's say misalnya di DJ 50% untuk 500 holder, which is jadi 0,1% per holder, kayak gitu sama juga atau akan ada berbeda? Oh iya, of course. Jadi kita memberi kebebasan. Jadi nanti di saat public dari artis ini bisa choose DSP mana yang mereka bisa upload. Dan mereka juga bisa choose berapa persen yang mereka mau bagikan kepada fans, berapa jumlah NFT-nya, dan bahkan juga currency-nya itu juga mereka bisa pilih. Mau dalam kripto, mau dalam rupiah gitu. Jadi benar-benar se-fleksibel mungkin. Bahkan juga mereka bisa taruh kayak unlockable content dan lain-lain. Berbayar nggak? Ya, jadi emang kalau di Netra kita emang nggak ini sih. Kita pada utamanya kalau bisa, kan sekarang emang ada royalty sharing with artists ya. Tapi in the future, our aim itu untuk make the platform scalable semakin besar. Dan semakin besar ini kita akan mengurangi royalty sharingnya, maksudnya share kepada Netra as a platform fee, itu semakin kecil. Dan kalau bisa lebih kecil lagi dari OpenSea gitu. Dan untuk upload sendiri, currently kita belum, untuk masuk ke platformnya, kita nggak ada rencana berbayar sama sekali sih. Jadi everybody can upload it. Hanya gas fee-nya aja ya. Dan gas fee kemungkinan akan kita tanggung juga sih karena Polygon. Keren. Mantap deh. Oke, Mas Brian. Semoga menjawab. Thank you pertanyaannya. Mbak Dia, thank you ya. Thank you. Siapa Mantap lagi nih kah? pertanyaannya. Ya, siapa lagi kah yang mau nanya? Aku aja juga nggak kepikiran sih sampai ke situ. Keren banget. Mas Kevin Haryanto, Caca Marica, Apria Ishak, Mr. Bray, Aimer 09, Yunepto. Oh, banyak sekali nih dari kunci. Ada yang mau tanya mungkin? Koweli nggak mau nanya. Koweli nanya dong. Itu Om Cipsi chat itu pertanyaannya di chat kayaknya. Oh, ada pertanyaan di chat. Coba. Mana ya? Oh, oke. Mau nanya nih via chat, boleh nggak ya? Soalnya suaranya jelas. Oke. Di Netra tadi infonya menerima payment via QRIS, Bank, e-wallet, dan fiat. Skemanya dari user payment ini ke rekening Bank Netra dalam hal ini atas nama perusahaan atau nama pribadi? Coba Bro Brian. Oke, jadi Netra sendiri kita sebagai entitas ya. Tapi mungkin gue bakal jelasin gimana caranya kita melakukan semua hal ini secara seamless, pembayarannya dan lain menggunakan rupiah, tapi tetap on-chain. Jadi yang terjadi actually di balik layar, itu Netra itu sebenarnya kita ada buat stablecoin rupiah.
stablecoin yang kita tidak publish buat public sebenarnya. Jadi kita udah bikin stablecoin sendiri. Nah, stablecoin ini di saat uang ini terdeteksi masuk ke payment gateway dan ternyata terverifikasi, ini akan langsung men-trigger stablecoin kita buat meng-mint NFT tersebut. Jadi NFT tersebut yang tetap didapatkan ke artis itu tetap on-chain, dan wallet ini yang kalian dapatkan NFT-nya juga langsung ke wallet kalian itu. Kalau misalkan legalitasnya, ya kita dalam bentuk PT Netra, karena itu standar hukum di Indonesia juga, dan untuk perizinan entity udah seperti perundang-undangan juga. Dan ini apa nih pertanyaannya, bagi user melakukan payment fiat nanti apa mendapatkan semua royalti. Jadi di sini di platform Netra kita ingin value-nya one-on-one dari streaming platform 30 different DSP tadi, dan kebetulan karena 30-30 ini mereport dalam bentuk USD, kita juga langsung mengconvert itu dalam USDC. Jadi kalau kalian bayar dalam IDR atau mau bayar dalam apapun, dapatnya juga dalam USDC juga gitu. One-on-one dari streaming platform langsung. Semoga menjawab ya. Oke. Prof. Cipsi mau nanya lagi nggak? Prof. Cipsi kalau mau nanya lagi nggak apa-apa, ketik aja nanti kita bacain deh. Itu ada 2 kayaknya pertanyaan yang bawahnya. Apa tuh? Bagi user yang Oh, sudah menjawab ya, Prof. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Ini community-nya mantep loh. Pertanyaannya baru-baru. Pertanyaannya baru-baru ya. Yang beda dengan ama-ama lain ya. Iya. Sampai nanya entity perusahaan ya. Entity perusahaan, terus tadi entity pertanyaannya aman di Indonesia. Iya, sama apa penyediaan studio rekaman ya. Itu keren banget. Iya. Brian nih, kemarin aku sempat lihat sekilas itu soon dalam waktu dekat akan ada musisi dari Jepang yang akan join Netra. Yes, betul. Jadi kita boleh juga di Netra sebenarnya udah ada. Band apa solo? Parak MC mungkin kayaknya. Spill-nya kalau bagi yang sering lihat story gue di IG mungkin udah tahu kali, sering muterin lagu apa. Jadi ini band jazz sebenarnya. Jazz band cukup legendary. Infonya sampai situ dulu. Oke. Terus ada yang mau nanya lagi? Genrenya apa itu Om? Yang dari Jepang itu kira-kira? Jazz. Ini cukup legendary sih. Ini legend banget di Jepang bandnya. Dan suka masuk ke playlist city pop biasanya. Nah itu udah cukup. Harusnya bisa ketebak tuh. Apa? Playlist apa? Playlist city pop dan jazz gitu. Oke. Band legendary, city pop, jazz. Oke, menarik. Untuk band dari Indonesia atau musisi Indonesia yang paling baru bergabung recently itu ada Om Faris RM ya? Yes, betul. Jadi Faris ini sebenarnya it's such an honor bisa masuk ke Netra karena seperti ini. Pak Faris ini kan sebenarnya dulu katalognya itu dipegang oleh label ya. Dan itu setelah ada perundang-undangan baru, kalau hak master itu akan harus balik lagi secara 25 tahun. Harus balik, dan Pak Faris ini include salah satu yang diuntungkan. Karena semua masternya beliau yang dari label lalu masuk lagi ke beliau gitu. Oh, wow. Dan kita very honored dengan Pak Faris mempercayai Netra
untuk mendistribusi lagu dia, lagu-lagu ciptaan beliau ini di platform melalui Web3 ini. Dan cukup kaget karena sebenarnya Pak Faris ini kan udah legend banget ya, Iya, dan iya, iya, betul. very talented ya. Pas ketemu itu ngerti beliau, ngerti tentang NFT, ngerti tentang Web3 gitu. Dan yeah, that's why karena udah beliau juga lihat, oh di Netra udah launch banyak yang legend-legend seperti beliau gitu. Makanya dia langsung, oh yaudah langsung masuk gitu. Berapa lagu ya, Langsung Brian? tertarik gitu. Satu lagu atau banyak lagu? Jadi Pak Faris ini yang saya boleh spill, ini lebih dari 5 katalog sih yang bareng sama kita. 5 katalog tuh 5 10 lagu katalog. Ya, 5-10 katalog. Ini belum boleh di spill tapi akan dirilis sepanjang 2023 sampai 2024. Oh. Keren. Kalau band rock legend Indonesia siapa aja, Om? Kenapa? Band rock legend Indonesia siapa Kalau aja? legend jelas nih. God Bless dong yang kemarin baru rilis. Asik. Power metal belum masuk, Om. Oh, ada rekomendasi power metal nih? Iya dong. Oke, besok deh power metal deh. Kebetulan power metal beberapa kali ownernya masih ada hubungan dengan Pak Setiawan. Jadi Pak Setiawan our CEO emang ada I don't know hubungan keluarga atau apa, tapi cukup dekat lah. Jadi kalau misalnya mau power metal, siap masuk ke list kita. Bisa mudah untuk Ya. direalisasikan ya. Iya. Ditunggu aja 2 bulan lagi gitu. 3 bulan lagi. Iya, Om. Langsung beli ya, Pak? Langsung beli. Iya. Iya. Coba. Oh, Pak Fajar di sini. Pak Fajar belum masuk ya? Fajar. Udah masuk belum ya? Tadi baru masuk di ini ya, grup ya. Oh, baru masuk di grup. Halo, Selamat datang Om Fajar. Malam, Halo, Om. malam Pak Fajar. Apa kabar? Malam, Brian. Baik, apa kabar? Nah, teman-teman semua, ini ada Om Fajar, drummernya Edane, dan drummernya God Bless. Mungkin teman-teman di sini ada yang fans berat Edane, fans berat God Bless. Mungkin mau menyapa beliau, monggo dipersilahkan waktu dan tempat. Album baru kapan keluar, Om, yang Edane? Edane, ya kita mungkin dalam waktu dekat baru mau rilis single dulu. Ya, rencana sih dalam bentuk FMA juga. Mudah-mudahan bisa bersama dengan Brian di Ada Netra. skill FME Edane. Wah, ada info baru nih hari ini. Mantap, Pak. Sebenarnya sebelumnya Edane udah duluan tuh awal tahun kemarin ya. Udah rilis artwork ya, yang pertama NFT Edane pertama The Undefeated, dan terus semester kedua kita rilis NFT kedua Edane si Bangsat itu motion ya, video. Ya belum dalam bentuk lagu. Kalau lagu Edane memang rada lama nih bikinnya nih. Kita agak perfeksionis ya. Iya nih. Terus Om Fajar keren banget semesternya Om Fajar yang kemarin. Wow. Ini ada video call ini Pak Fajar. Tadinya Om Ahmad Albar mau join, cuman last minute katanya Om Iye, dia bilang ada acara keluarga. Ya wes, aku bilang ya udah nih Om Fajar aja deh yang muncul dan tampil. Iya. Tadi pagi sebenarnya kita juga ada press conference untuk God Bless reuni dengan Deep Purple nanti 10 Maret di Solo.
hanya karena Mas Iye lokasinya lagi di Cipanas apa di mana ya, sinyalnya memang nggak terlalu bagus, jadi tadi pagi pun Mas Iye nggak bisa join. Ya mungkin sekarang juga agak sulit ya sinyalnya. Iya. Om bisa share sedikit nggak? Brian nggak apa-apa ya agak melenceng sedikit. Ini mau konser di Solo ya, God Bless, dengan Dipakai. Iya, nanti 10 Maret ya itu orang-orang bilangnya nih, wartawan bilang nih sejarah terulang lagi setelah tahun 75 di Purple supergroup kelas dunia ya pertama kali yang mendatangi Indonesia, itu menjadi revolusi untuk musik Indonesia, khususnya untuk konser ya, dari tata panggung, sound system, itu benar-benar membuat musisi-musisi Indonesia pada saat itu terkaget-kaget gitu. Ternyata kapasitas soundnya itu jauh sekali dibanding pada waktu itu di Indonesia ya. Nah, sejak itu terjadilah revolusi untuk dunia konser tata panggung di Indonesia. Nah, I.O. Raja Wali yang biasa mengadakan Jogjakarta, kalau tahu Jogjakarta, mereka juga sudah menjual tiket dalam bentuk NFT ya. Itu berhasil mengundang kembali di Purple di Indonesia. Ini hari ini lagi lumayan rame nih musisi-musisi dan pers ya. Mereka ya sangat senang gitu bisa di Purple bisa dibawa lagi ke Indonesia setelah 48 tahun berarti itu ya. Wah, Bisa 48. dan bisa reuni lagi dengan God Bless. God Bless Alhamdulillah umurnya sudah banget 50 ya. tahun. Di Purple ternyata saya cek itu lebih legend lagi, sudah 55 tahun band ini berdiri sejak tahun 68 dan sampai sekarang tahun lalu masih ngeluarin album. Jadi kita juga salut, nggak hanya Mick Jagger dan Rolling Stone dan Paul McCartney dari Beatles yang masih eksis, ternyata musisi-musisi di luar itu hebat-hebat ya, sampai seumur gitu masih produktif dan masih eksis di panggung. Brian, connected to that, kira-kira kalau lagi duet gitu bisa di FMA kan nggak lagunya? Ya nggak susah, itu harus minta izin ke Deep Purple-nya, itu publishernya kalau rumit ya. Kalau itu tergantung lagunya sih. Jadi komposer lagunya, publishernya siapa gitu. Kalau misalnya publishernya luar dan ternyata mau mengizinkan, itu baru bisa. Cuma emang agak susah itu kalau ngurusnya. Agak sulit tuh. Iya. Terus berarti dalam kurun waktu minggu ke depan ada agenda apa lagi nih Om buat God Bless? Kita yang pasti mulai latihan karena bulan depan kita juga ada beberapa show, salah satunya yang di Jakarta tuh di Indonesian International Motor Show ya, IMS. Itu mereka tidak hanya pameran otomotif, tapi mereka juga memadukan dengan konser. Di situ ada Isyana dan Dead Squad. Berapa hari ya, kayak kalau kurang lebih mungkin 10 atau berapa hari saya lupa. Dewa 19 juga akan show di sana, dan God Bless lainnya saya lupa, ada beberapa band-band dan artis yang akan tampil di IMS itu. Oke. Nih teman-teman, ada yang mau tanya lagi kah? Mumpung ada nih, jarang-jarang loh di Dex Capital Community bisa menghadirkan musisi legendaris. Coba. Agak ini ya, agak beda jadinya. Iya. Iya, tapi kan ini still related to malam ini, kita temanya music soalnya Om. Oke. Brian, kalau untuk semestanya sendiri gimana FMA-nya semesta? Maybe you can share something ke teman-teman, mungkin masih bisa beli kah atau gimana?
Oke, jadi Semesta ini menurut saya a very historical piece ya. Karena ini adalah seperti suatu simbol God bless untuk memasuki semesta baru gitu. Eh, Kalau menurut dari liriknya gitu sih, semesta baru dan ulang tahun ke-50 God bless di tahun ini gitu. Dirilis tanggal 16 Desember lalu dan currently masih available. Jangan sampai kehabisan dan ini very unique juga, kalian bisa mendapatkan hak ownership and royalty untuk lifetime dan juga di sini juga mendapatkan perks khusus dari kaos semestanya gitu. Jadi kaos semesta sesuai dengan desain FMA mereka kalian. Ini kan each FMA different, bisa di randomize gitu. Ada yang legend, ada yang rare, ada yang diamond gitu. Nah, itu akan di-print ke kaos kalian dan ada angkanya dan sesuai gambarnya gitu. Jadi something to brag about and something that you can post on social media gitu. Ini very unique banget. Oke, jadi Semesta ada berapa berapa tipenya? Brian tadi ada diamond, terus ada apa? Jadi kalau semesta ada gold, ada silver, ada diamond dan ada legend. Nah, yang paling langka ini legend nih, yang bentuknya kayak atlas gitu. Oke. Dan hanya ada 250 FMA. Dan ini nggak akan diproduksi lagi untuk kalau misalnya udah habis yang 250 ini gitu. Oke, tadi kan Brian sudah sempat mengasihkan contoh kalau yang Titi DJ itu misalnya 50% dari lagunya ya. Kalau yang Semesta ini pembagiannya bagaimana, Brian? Oke, jadi untuk yang semesta ini kita ada 50% juga. Jadi 50% dari NFT ini akan dibagikan kepada 250 FMA holders ya. 250 berarti per FMA ini merepresentasikan 0,2% royalty. Jadi 0,2% royalty. Dan kalau misalnya kalian lihat di website, itu sekarang mungkin royaltinya lebih besar. Di situ ada 3,2% ya. Itu karena mulai akhir tahun kemarin, Q4, kita mulai menerapkan sistem di mana bagi yang awal-awal beli, itu akan lebih diuntungkan karena mendapatkan royaltinya lebih banyak. Tapi di saat token ini udah udah sold out 200 piece sold out, nah itu akan menjadi 0,2% itu. Kalau sekarang di website masih 0,3%, jadi lumayan tuh, lebih 30%, lebih 50% dari yang angka finalnya. Lumayan banget tuh ya. Jadi bisa support di artis, bisa mendapatkan pundi-pundi cuan juga. Jadi benar-benar menarik. Dan apalagi yang tadi Brian bilang ya, lifetime ya. So this is a really good experience to have ya, good NFT to have ya. That's right. Kalau Netra kita bilangnya it's a legacy. Ya bisa eternal legacy yang bagi fans bisa berkesempatan to own. Oke, ini untuk teman-teman ada yang mau nanya kah? Ada Om Fajar di sini, ada Brian di sini mungkin. Ada pertanyaan lagi kah? Kita tunggu pertanyaannya. Boleh langsung nanya. Tinggal dinyalakan saja mic-nya. Ini nggak ada yang nanya nih. Masa aku lagi yang nanya? Boleh, karena masih ada waktunya juga sih. Ntar yang ada boleh banyak. banget. Nanya-nanya mulu. Nanya nih sama Om Fajar. Halo Om Fajar, salam kenal. Saya Jok 88 dari Jogja. Halo. Ya. Om mau nanya Om, sebagai artis yang udah terjun di dunia blockchain di NFT ini, menurut Om pribadi keuntungan meng-NFT-kan karya Om itu apa sih? Ya, sebenarnya ini adalah apa ya? Awalnya tuh kami ada tawaran untuk masuk ke satu
metaverse di Indonesia. Itu adalah awal kita mulai mau mencoba ke Web3 lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita belum kepikiran tuh waktu itu meng-NFT-kan karya musik kita. Kita baru melihat ini adalah bagian media lain dalam channel kita mendistribusikan merchandise kita. Nah, tapi dalam perjalanan kita masih Godless nih, kalau untuk artwork memang agak-agak sangat mengkonsep gitu, karena image Godless ini sudah sangat bisa spesifik, bisa dibilang agak ya legend dan major gitu ya. Kita juga nggak mau terlalu jauh dari image band ini. Nah, berjalan waktu artwork ini kok nggak kunjung-kunjung kita bisa realisasikan. Kita dengar nih ada Netra yang bisa mendigitalize royalty sharing dari karya kita. Nah, ini sangat menarik. Banyak memang belum familiar untuk fans selama Godless. Cuma kita berpikir kita harus memulai gitu. Di Indonesia nih, terutama fans Godless masih sangat sedikit yang bisa memahami ownership ataupun token seperti NFT ini apa sih. Ya pokoknya kita memutuskan kita mulai aja, kita sambil belajar, dan ternyata ini setelah kita lihat ini adalah masa depan gitu. Dulu kita mengkoleksi kaset idola musik kita mengkoleksi vinil atau piringan hitam, kemudian mulai beralih ke CD. Nah, sekarang CD dan kaset sudah sangat jarang. Orang sudah mendengarkan musik itu melalui DSP, Digital Streaming Platform. Nah, kita melihat nantinya tidak hanya melalui DSP itu kita hanya mendengar atau membeli untuk mendengar. Fans ini juga bisa memiliki karya kita bisa men-share ownership karya kita ini ke fans-fans kita atau bahkan ke investor gitu. Nah, melihat konsep, kita mempelajari, kayaknya emang ini kita harus lakukan, dan beberapa literasi kita juga dari tim manajemen Godless ya, kita coba kita pelajari. Ini memang jalan yang harus kita tempuh. Godless memang sudah bisa dibilang sangat old school, tapi bukan berarti kita tidak pantas untuk masuk ke dunia digital, dunia sekarang. Godless berevolusi dari waktu itu hanya menjual dalam bentuk kaset dan vinil, terus mulai ke CD, juga melalui itu proses rekaman dari analog ke digital kita juga melalui, dan kita juga beberapa tahun lalu sejak ada Spotify, iTunes dan Apple Music, kita juga mulai melisting dengan publisher kita ke platform tersebut. Gak ada alasan untuk kita tidak memulai masuk ke dalam bentuk FMA ini. Nah, kita sangat beruntung ada Netra yang bisa membuat platform dan mekanisme ownership yang bisa mengakomodir sharing royalty kepada fans-fans kita. Nanti ke depan kita juga akan di ulang tahun yang ke-50 ini kita akan merilis satu album